Jungle. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Yang sakit nggak? Nggak. Semuanya sehat ya. Oke, ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin temannya berdoa sebelum memulai pembelajaran pada hari ini. Ketua kelas, silakan. Berdiri. Nyatulah panjang jari. Nah, sekarang ibu mau nanya, ada yang tak hadir nggak? Mau mana? Ya. Nah, sekarang kita belajar mengenai wujud benda dan perubahannya. Tapi sebelum itu, untuk menambah jiwa nasionalis kita, itu akan mengajak kalian untuk menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Tahu kan lagu Garuda Pancasila ya? Tahu. Oke, kita akan berdiri dulu untuk lebih semangat. Ayo. Udah siap ya semuanya ya? Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, merdeka di mampu sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Yang pertama yuk. Kelompok kali. Nah, sekarang kan kita belajar mengenai apa? Wujud zat dan perubahannya, wujud benda dan perubahannya. Jadi ada pun tujuan pembelajaran kita kali ini, itu nanti ibu akan mengajak kalian untuk menyimak sebuah PowerPoint. Dan PowerPoint tersebut ibu harapkan kalian dapat membedakan benda padat, benda cair dan juga benda gas. Kemudian nanti ibu akan mengajak kalian untuk mengamati sebuah video, dan dalam video tersebut ibu harap kalian akan membedakan dua wujud benda, yaitu menguap, cair, kemudian mengembun dan lain sebagainya. Kemudian nanti ibu akan mengajak kalian untuk membentuk kelompok juga. Nah, dalam kelompok tersebut kalian akan menganalisis perbedaan dari sifat-sifat wujud benda. Kemudian setelah itu nanti kalian akan ibu ajak untuk melakukan sebuah percobaan ya, anak-anak ya. Nanti di percobaan tersebut, setelah melakukan percobaan kalian bisa melakukan presentasi. Tapi sebelum ke materi itu, ibu mau nanya sama kalian, ada yang masih ingat nggak pembelajaran kita minggu lalu? Perkembangbiakan hubungan. Oke, pintar ya, masih ingat ya, perkembangbiakan tumbuhan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan itu ada berapa sih anak-anak? Dibagi menjadi berapa saja? Ya. Dibagi menjadi dua, ada perkembangbiakan pada latin dan mineral. Oke, pintar ya, kalian masih ingat pembelajaran kita minggu lalu. Nah, sekarang kita belajar wujud benda dan juga perubahannya. Kalian bisa simak gambar di PowerPoint ini. Gambar apa itu? Akuarium ya. Dan di gambar tersebut, di dalam akuarium tersebut, ada apa saja anak-anak? Ada apa saja? Ikan, terus batu lagi, ada air ya, benar ya. Jadi di situ ada beragam macam benda, ada air, ada ikan, terus ada batu juga dan lain sebagainya. Dan benda tersebut kan tadi kalian sudah sebutkan, ada batu, ada air dan lain sebagainya. Kira-kira benda-benda tersebut dapat berubah wujud? Apakah mengalami perubahan benda? Tidak atau iya? Ada yang jawab iya, ada yang jawab tidak ya. Nah, untuk memahami mengenai materi itu, aku akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok ya. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Ada yang, karena teman-teman ada yang tidak sekolah, jadi mungkin satu kelompok itu ada yang 3 orang ya. Kalian kelompoknya bisa balik-balik saja. Dan semua bagi kelompok anak. Saya akan melanjutkan kalian LKP.
dan bahan. Dan yang terakhir, kalian setelah kalian menyatakan ada dan bahan, kalian bisa melakukan percobaan. Paham ya? Jadi kalian bisa mempresentasikan hasil, perwakilan kelompok bisa mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Paham ya? Oke, sekarang kalian bisa melakukan percobaan ya, sesuai dengan kelompoknya. Ya, anak sudah ya, lakukan percobaannya ya. Sekarang saatnya presentasi kelompok. Nah, ibu minta salah satu perwakilan dari anggota kelompok kalian maju ke depan mempresentasikan apa yang kalian dapat dari percobaan yang kalian lakukan. Nah, pertama pendapatan dulu ya. Siapa yang dapat pendapatan? Siapa yang presentasi? Setelah kelompok saya melakukan presentasi, setelah kelompok saya melakukan percobaan, benda-benda batu dengan cara ditekan dimasukkan ke dalam wadah untuk batu menjadi tetap tidak berubah. Yang kedua, kayu. Jika kayu ditekan dan kemudian di dalam wadah, maka kayu akan tidak berubah akan tetap. Yang ketiga, plastisen. Jika plastisen ditekan yang masuk dimasukkan ke dalam wadah, plastisen jika ditekan dia berubah, kalau dia emas juga berubah, kalau dimasukkan ke dalam wadah dia tetap. Nomor satu, menurut kalian apa perbedaan antara batu kayu dengan kertas, botol plastik dan plastik isi? Jawaban, menurut batu kayu besi merupakan benda yang keras, sedangkan kertas, botol plastik dan plastik isi termasuk benda yang berat. Yang kedua, menurut kalian ketika batu kayu kelereng dimasukkan ke dalam botol, apa berubah bahan? Jawaban, tidak. Batu kayu kelereng jika dimasukkan ke dalam botol, bentuknya akan tetap. Siap, belakang depannya. Benda cair. Siapa yang maju? Langkah percobaan. 1. Siapkan botol plastik dan wadah yang transparan. 2. Siapkan air yang sudah diberi tuangan makanan. 3. Tuangkan air ke dalam setiap wadah. 4. Jangan menuangkan, amati bentukan gerakan air pada setiap wadah. Setelah melakukan percobaan dan pengamatan, 1. Apakah ada perbedaan bentuk air pada botol plastik, gelas dan wadah transparan? Jawaban, ada. Untuk air yang termasuk benda cair akan mengisi bentuk wadahnya. 2. Apakah air memiliki bentuk yang tetap? Jawaban, tidak. Untuk air berubah mengikuti bentuk wadahnya. 3. Apakah volume air berubah? Jawaban, tidak. Volume air tetap. Nomor 4. Apakah air dapat mengalir? Jawaban, air dapat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ya. Ke benda gas. Ya. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan nama saya, Dewi Anggreni, bisa dipanggil Dwi. Saya ingin mempresentasikan kegiatannya, yaitu berdagang. Nama benda, balon. Bentuk berubah sesuai wadah? Ya. Bentuk tetap walaupun wadah berubah? Tidak. Dapat digenggam? Tidak. Tidak dapat digenggam? Ya. 1. Apakah udara menikmati uang? Berikan alasan.
Jadi yang benar itu perubahan benda ada benda padat, benda cair, dan juga benda pertanyaan terbaik. Di mana sifat dari benda gas? sudah. Kemudian ada yang masih ingat ada berapa jenis perubahan dari benda? Selain dari ini ada lagi? Ayo, semangat. Ya, udah ya. Jadi perubahan benda itu ada 6, yaitu cair, lembut, bagi. Ya, itu ya kalian ya. Nah, ada yang masih ingat nggak? Perubahan benda padat dan cair itu apa namanya? Cair. Kemudian dari melembut itu apa sih anak perubahan dari benda apa ke benda apa? Cair tegas. Oke. Jadi kalian sudah mulai memahami ya mengenai materi kita yaitu wujud benda dan juga perubahannya. Sekarang ibu akan mengajak kalian untuk bermain game. Jadi yang benar jawabannya ibu kasihkan. Kalau ada ibu ya, itu ada komen. Ada 5 komen, jadi buat berapa siswa yang menggunakan tangan, ibu ajak dia main game dan mendapatkan hadiah. Benar jawabannya ya. Tiga ya, tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Ada sangat siap ya. Tepuk tangan sih sebenarnya. Sekarang ibu tekan nih, mulai langsung dilangsung ya. Nah, pertanyaannya, perubahan wujud dari cair menjadi padat. Padat, disebut membeku. Membeku ya, ada jawabnya ya. Oke, ada jawabannya. 1, 2, 3. Lagi ya, lagi. Oh, antusias sekali ya. Oke, lagi ya, sekali ya. 1, 2, 3. Mengeluarkan agar-agar memanfaatkan untuk keperluan apa? Ada apa? Biasa ya, akhirnya kita cukupkan sampai di sini. Ibu mau minta kalian untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Kita belajar mengenai apa aja ini, ayo. Terus lagi. Nah, kemudian ada sifat-sifat dari wujud benda ya. Jadi kesimpulan kita hari ini tadi kita sudah belajar mengenai sifat-sifat benda. Itu ada benda apa saja? Kemudian juga ada perubahan wujud benda. Macam-macamnya ada apa? Nah, apa saja? Oke, jadi aku harap kalian sudah memahami ya materi mengenai wujud benda dan juga perubahannya. Tangan dulu. Sekarang kita akan memberikan kalian soal evaluasi. Oke, kalian bisa mengerjakan soal itu atau kamu 1 menit. Sampai mengerjakan ya. Bisa berdiri tadi.